Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, senantiasa dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan dan merenungkan menjadi pesan Tuhan pagi ini. Sebagaimana dalam pembacaan kita hari ini Rabu tanggal 9 Juni 2021, saya diberkati oleh firman Tuhan dalam pembacaan kita yang terambil dari Ibrani pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sekali lagi, pembacaan kita pagi hari ini, Ibrani pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Dan renungan pagi hari ini, saya beri tema, Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung. Haleluya. Saya ulang sekali lagi. Tema renungan kita pagi hari ini. Yesus Kristus Tuhan adalah Imam Besar Agung. Mengapa saya berani menyatakan Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung? Untuk menjadi imam besar, Bapak Ibu Saudara, tidak sembarangan. Orang-orang yang khusus dan yang terpilih. Khususnya bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah. Itu syarat mutlak sebagai imam besar agung. Dan kalau ada di antara kita mungkin yang kita dengar mengaku sebagai imam besar, perlu dipertanyakan. Karena sebagaimana terang firman Tuhan, tidak sembarangan yang menjadi imam besar, apalagi imam besar agung, imam besar yang sejati. Nah, dalam terang firman Tuhan pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran itu. Syarat Yesus Kristus layak disebut sebagai imam besar agung. Yang pertama dari pembacaan kita, bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar agung sebab dia dipilih dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Sebagai imam besar agung, Yesus dipilih, dia terpilih, dan dia dimuliakan oleh Bapa. Hal ini menjadi tindak lanjut pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi. Yesus tahu tujuannya datang ke dunia untuk lahir di kandang domba, kemudian menderita, mati terkutuk di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk memberikan jalan keselamatan bagi manusia. Yang sebelumnya tidak ada harapan manusia untuk selamat. Yang sebelumnya tidak mungkin manusia bisa selamat. Makanya Yesus perlu datang ke dunia menjadi juru selamat. Dan itulah tujuan besar Yesus datang ke dunia, mati terkutuk di kayu salib untuk menebus semua manusia yang berdosa. Tidak hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua orang yang telah jatuh di dalam dosa. Dan kebenarannya bahwa semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan terbesar ini dengan apapun juga. Dengan harta benda, kekayaan, amal, perbuatan baik, ibadah tidak bisa menyelesaikan dan menyelamatkan manusia. Makanya Yesus perlu datang ke dunia menjadi jalan keselamatan, jalan penebusan, sehingga manusia memperoleh pengharapan yang baru. Pengharapan akan apa? Akan keselamatan. Bukan karena perbuatan baik usaha manusia, tetapi anugerah Tuhan dalam iman percaya kepada Yesus. Dan ini karya penebusan yang harus diselesaikan ketika dia datang ke dunia. Dan bersyukur dengan begitu penuh kasih, begitu penuh ketaatan, dedikasi. Yesus menyelesaikan tugas pelayanannya, tanggung jawabnya,
peranannya, tujuannya. Dia datang ke dunia yang diterima dari Bapa, yaitu mati terkutuk di kayu salib untuk menggantikan manusia dan menebus dosa manusia. Yesus menyelesaikannya. Dan dicatat dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-9 dan 10. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan dalam pengertian, dalam mencapai tugas tanggung jawabnya dengan sempurna, dengan utuh, dan menyelesaikannya sampai akhir. Makanya Tuhan berkata ketika di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Itu berbicara tentang karya Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan datang ke dunia yang menjadi tugas dan kehendak Bapa, dia sudah selesaikan, dia sudah tuntaskan sampai titik darah penghabisan di atas kayu salib. Dia berkata, aku sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab pelayananku. Dan sekarang, ya Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Sehingga dikatakan, sesudah ia mencapai kesempurnaannya, kesempurnaan dalam tugas tanggung jawabnya, menebus manusia, menggantikan manusia, sehingga manusia tidak dihukum, tidak binasa. Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sekali lagi, syarat menjadi imam besar agung, yaitu dipilih, ditentukan, dimuliakan oleh Allah Bapa. Ayat yang ke-5 dan 6 dalam pembacaan kita saya bacakan sekali lagi. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia, yaitu Allah Bapa, yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Kita patut bersyukur, kita patut bersukacita, kita patut berbangga karena kita punya imam besar yang agung, yang sejati. Bapak Ibu Saudara, imam besar yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, syarat menjadi imam besar sesuai Alkitab nyatakan, bukan dipilih oleh manusia, tetapi ditetapkan oleh Tuhan. Bukan mengangkat dirinya sebagai imam besar, tapi ditentukan, dipilih, dan dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi yang kedua juga, syarat imam besar, yaitu tidak berbuat dosa. Ayat Ibrani pasal 4 ayat 15 di sana menyatakan seperti ini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. Yesus Kristus layak mempunyai predikat sebagai imam besar agung. Karena ketika Yesus sebagai manusia 100%, dia mengalami persoalan, pergumulan, duka cita, pencobaan seperti yang kita alami. Yesus bisa menangis, bersedih, lapar, haus. Karena dia manusia 100%. Dia mengerti ketika kita menangis, Yesus juga menangis. Ketika kita berduka cita, Yesus mengerti apa artinya duka cita, apa artinya tangisan, apa artinya kesedihan, apa artinya dalam tekanan, pergumulan, stres, depresi. Yesus mengerti. Tetapi dalam semua yang dia alami sebagai
manusia 100%. Tapi yang membedakan, Yesus tidak berbuat dosa. Ini yang perlu digarisbawahi. Yesus layak menjadi imam besar agung karena dia tidak berbuat dosa. Dia kudus, haleluya. Bahkan ditekankan lagi di Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-7, bagian yang terakhir. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, garis bawahi, karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena kesalehannya, karena kekudusannya, karena kebenaran hidupnya tanpa dosa. Sekalipun dia menghadapi cobaan, tantangan, godaan, persoalan, pergumulan. Tetapi dalam semuanya itu Yesus tidak berbuat dosa. Sehingga dia layak mempunyai predikat sebagai imam besar agung. Haleluya. Yang ketiga, syarat menjadi imam besar. Bapak Ibu Saudara, sesuai terang firman Tuhan. Yang ketiga yaitu turut merasakan apa yang kita rasakan. Bisa mengerti, bisa merasakan. Dan mengalami apa yang kita alami sebagai manusia yang penuh dosa, penuh kelemahan, keterbatasan dalam tantangan kehidupan ini. Seorang imam besar kalau tidak bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan, tidak layak menjadi imam besar. Yesus memang Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Sehingga dalam kemanusiaan inilah Yesus ikut merasakan apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan hari-hari ini. Mengalami apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Kesedihan, duka cita, beban berat karena pergumulan, kesesakan hidup ini, ketakutan, kekhawatiran, semuanya Yesus telah ikut merasakan. Bahkan dalam semua pergumulan hidup ini, kita belum sampai mencucurkan darah. Tapi Yesus sudah mencucurkan darah. Yesus sudah mengalami penderitaan yang lebih tragis daripada yang kita alami. Tetapi dalam semuanya itu, Yesus peduli. Dia keluar sebagai pemenang. Makanya dia layak menjadi imam besar yang berdiri di hadapan Tuhan untuk memohonkan berkat, anugerah, pertolongan, kekuatan, penghiburan, bahkan keselamatan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir, jangan takut di dalam hidup ini. Sebab Bapak Ibu Saudara dan saya, orang-orang yang telah percaya dan dipanggil di dalam kasih dan anugerahnya, engkau mempunyai imam besar yang agung. Haleluya. Yang menjadi jaminan kehidupan kita. Dan sekarang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Salah satu peranannya, dia naik ke sorga. Bukan semata-mata duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia juga menjadi imam besar agung kita. Ini berkat yang luar biasa. Kebenaran apa yang harus kita lakukan dengan kesadaran ini? Implikasi apa? Sebagaimana Ibrani pasal 4 ayat 16. Ini yang harus kita lakukan. Setelah kita menyadari kita punya imam besar agung yang luar biasa. Imam besar agung yang sejati. Imam besar agung yang dipilih oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah. Imam besar agung yang kudus, yang saleh, yang tidak berbuat dosa. Imam besar yang peduli, yang mengerti, yang turut merasakan apa yang kita rasakan dan alami. Dan dia dalam semuanya itu, dia telah menang dalam ketaatan kesalehannya.
Dan dia layak menjadi imam besar. Yang sekarang berdiri di hadapan Allah. Menjadi juru syafaat, imam besar. Yang memohon belas kasihan karunia Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu implikasi logis apa yang harus kita lakukan? Dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 saya bacakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Bukan semata-mata mati di kayu salib untuk menebus kita. Tapi dia kemudian bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi tidak semata-mata duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi Yesus juga menjadi imam besar agung kita, yang menjadi juru syafaat kita, yang berdiri di hadapan Allah. Berdoa, mohon belas kasihan, kemurahan, rahmat Allah Bapa bagi kita umat-umat tebusannya. Tetapi ingat, kita sebagai umat-umat tebusannya punya peranan. Sebagaimana Ibrani pasal 4 ayat 16. Apa yang jadi bagian kita? Marilah dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Datang kepada Tuhan, tersungkur, berdoa, berlutut di dalam hadirat Tuhan. Dalam doa, dengan iman dan percaya kita sungguh-sungguh. Dalam setiap pergumulan kita hari-hari ini. Dalam setiap beban hidup kita hari-hari. Dalam setiap kekhawatiran, bukan ketakutan kita hari-hari ini. Karena pandemi COVID-19. Oh, yang menghantam faktor ekonomi, bisnis, usaha kita. Kehidupan, keuangan, ekonomi kita. Keluarga rumah tangga kita. Masa depan anak-anak kita. Begitu berat, begitu sulit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar sukacitanya. Bapak Ibu Saudara dan saya punya imam besar agung. Yang berdiri di hadapan Allah. Yang berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Yang memohon belas kasihan rahmat Bapa supaya tercurah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, catat baik, kita punya peran tugas tanggung jawab, yaitu untuk supaya kita datang menghampiri tahta kasih karunia, berlutut, tersungkur di hadapan Tuhan, menaikkan segala doa dan permohonan kita sekalipun dengan ratap tangis dan keluhan. Dan percayalah, seruan doa kita didengar oleh Bapa karena kita punya juru syafaat, imam besar agung. Haleluya. Sehingga saya berani pastikan Bapak Ibu Saudara dan saya akan memperoleh pertolongan dari Bapa tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara saya akan menemukan kasih karunia dan memperoleh pertolongan itu indah pada waktunya. Haleluya. Biarlah kebenaran pagi hari ini menguatkan kita semua. Tetap kuat, tetap setia, tetap tekun, tetap taat. Sekalipun memang tidak mudah, tapi engkau tidak pernah sendiri. Yesus telah merasakan lebih dulu apa yang kita rasakan. Yesus lebih dulu telah mengalami penderitaan, pergumulan, kesakitan, duka cita. Seperti yang kita alami hari-hari ini. Dan Yesus keluar sebagai pemenang. Dan kemenangan Yesus dalam menghadapi semuanya itu menjadi jaminan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya juga mengalami kemenangan dan menemukan kasih karunia Allah indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menguatkan kami kembali. Yang meneguhkan kami di tengah-tengah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan. Dan kami mengucap syukur buat kebenaran ini. Karena kami punya imam besar agung. Imam besar yang turut merasakan segala pergumulan, keluh kesah, tantangan, persoalan, cobaan, kekhawatiran, ketakutan, semua hal yang kami rasakan dan kami alami. Tuhan, engkau turut merasakan, engkau turut mengalami, dan engkau mengerti, engkau peduli buat semuanya itu. Dan kami percaya ketika kami datang ke hadapan hadirat-Mu tersungkur
dalam doa permohonan dengan tangisan dan permohonan seruan di hadapan Bapa. Kami percaya kami akan menemukan kasih karunia dan memberi pertolongan kami pada waktunya. Karena kami punya imam besar agung yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan, berkati setiap pemirsa yang mengikuti tayangan ini. Diberkati Tuhan, dikuatkan, diteguhkan di masa-masa sukar. Kami tetap berdiri teguh, kami tetap berdiri kokoh. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap survive di dalam Tuhan. Karena kami tahu kami punya imam besar yang tetap berdoa untuk kami sampai hari ini di hadapan Bapa di surga. Terima kasih meteraikan firman pagi hari ini. Dan berkat sidang jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas pagi hari ini. Tuhan lindungi, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Bergemar. Amin.